Halo guys, kita jumpa lagi di video kali ini dan cerita hari ini kita akan melangkah di Bumi Pasundan Purwakarta. Nah, oke guys, jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu tempat viral yang ada di Purwakarta, yaitu Pasar Sasagaran Purwakarta. Nah, untuk menuju ke sana teman-teman semua, jadi saya menggunakan transportasi kereta lokal ya teman-teman semua. Jadi kereta lokal ini tersedia di KAI Akses maupun lewat stasiun langsung ya teman-teman, bisa beli di loket stasiunnya. Tapi saran saya sih lebih baik beli di KAI Akses agar teman-teman dapat tiketnya, karena memang ini suka sering habis teman-teman semua ya. Jadi perjalanan dimulai dari stasiun Cikarang ya teman-teman. Ini saya mengambil jam 6 pagi dari stasiun Cikarang. Nah, ini setelah saya keluar dari KRL teman-teman, ini saya mengantri untuk tap in menuju gate kereta lokal menggunakan kereta Walahar. Jadi untuk kereta Walahar ini ada beberapa jam ya teman-teman semua. Kebetulan kalau saya menggunakan di jam 6 pagi ya teman-teman semua. Jadi ini masih gelap gulita. Saya naik kereta menuju ke Purwakarta. Untuk perjalanannya sendiri teman-teman itu kurang lebih memakan waktu kurang lebih selama 1 jam ya. Dan kita turun di stasiun Cibungur teman-teman semua. Nah, dari stasiun Cibungur ini teman-teman semua nanti bisa turun dan langsung keluar stasiun. Jadi bagi teman-teman yang kebingungan kayak gitu ya, nanti kesannya seperti apa, jadi teman-teman tidak usah bingung ya, karena memang untuk dari akses dari stasiun Cibungur itu bisa ada beberapa pilihan teman-teman, bisa jalan kaki, bisa menggunakan ojek online, ataupun bisa menggunakan transportasi umum seperti angkot. Nah, ini teman-teman. Jadi saya kebetulan menggunakan angkot ya, karena memang di sini tuh sudah berjejer angkot-angkot untuk mengangkut kita menuju ke Pasar Sasagaran. Just info ya teman-teman, untuk Pasar Sasagaran ini bukannya hanya di weekend, di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah, ini angkot ini biasanya sudah tersedia di depan stasiun bagi teman-teman yang ingin menuju lokasi stasiun, tidak perlu repot-repot ya, karena memang ongkosnya pun masih terjangkau. Jadi untuk ongkos angkot ini sendiri itu kurang lebih Rp7.000 ya teman-teman semua. Ini saya dari stasiun Cibungur menuju ke titik pemberhentian angkot di stasiun Sasagaran itu hanya bayar Rp7.000. Nah teman-teman semua, dari titik angkot ini nanti kita ada papan penunjuk jalan ya, dan itu juga sudah ramai sih sebenarnya. Tanpa penunjuk jalan itu ada, oke, kita masuk ke jalanan kecil, jadi kurang lebih 200 meter ya menuju ke arah atau ke area dalam dari jalan raya angkot teman-teman semua. Nah dari jalanan ini suasananya sudah suasana Sunda ya teman-teman semua. Ini ada bendera-bendera yang mengiringi langkah kita dari jalan menuju ke Pasar Sasagaran. Seru sekali teman-teman semua ya. Jadi di sini di sepanjang perjalanan itu juga banyak sekali warga-warga lokal yang menjajakan makanan maupun barang-barang tradisional buatan asli homemade ya teman-teman semua. Nah, setelah kurang lebih 5 menit berjalan kaki dari arah depan ya teman-teman semua, ini kita sampai di gerbang Pasar Sasagaran ya teman-teman semua. Ternyata di sini meskipun masih pagi sudah sangat-sangat berjubel sekali teman-teman semua. Ini sudah terdengar sayup-sayup musik Sunda yang ada di dalam Pasar Sasagaran. Nah, jadi teman-teman semua, ini kondisi Pasar Sasagaran ya. Ini kondisi saya datang jam 7.30 sudah sampai di Pasar Sasagaran, tapi ini sudah sangat ramai sekali. Jadi sebenarnya untuk pasar ini tuh buka jam 6 pagi ya teman-teman. Jam 6 pagi mulai start buka dan selesai sampai jam kurang lebih sekitar jam 10-an ya. Karena memang di sini itu kalau sudah jam siang ya, itu sudah jajanan sudah mulai habis tuh teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang penasaran untuk mengunjungi Pasar Sasagaran, lebih baik di pagi hari, karena memang untuk pagi hari itu kita bakal bebas ya, dan itu bebas memilih makanan, karena memang makanan itu pasti
semuanya masih ready dan masih banyak ya. Tapi kalau udah siang itu kebanyakan sudah habis. Nah, ini teman-teman suasananya kita diajak kembali ke masa-masa zaman tradisional teman-teman semua. Jadi di sini tuh yang dijajakan itu adalah barang-barang tradisional dan makanan-makanan tradisional. Nah, lebih tepatnya lebih tradisional lagi ke arah atau daerah Sunda ya teman-teman semua. Di sini banyak sekali kuliner-kuliner khas Sunda. Kurang lebih di sini ada sekitar 50 standan ya kurang lebih teman-teman semua. Jadi di sini teman-teman bisa menikmati semua jenis kuliner dan teman-teman juga bakal menemukan barang-barang khas Sunda, baik itu barang-barang mainan seperti untuk anak kecil maupun barang-barang serbaguna, alat-alat rumah tangga yang bisa digunakan untuk kita semua. Nah, teman-teman selain kuliner di sini juga ada pertunjukan seni khas Sunda ya. Ini ada jaipong kayak gitu ya teman-teman semua. Itu teman-teman semua bisa menikmati makanan sambil lesehan ataupun sambil duduk-duduk di tempat duduk yang telah disediakan sambil menikmati hiburan ala Sunda teman-teman semua. Jadi konsepnya di sini tuh kita bebas ngampar dimanapun ya teman-teman semua. Nah, serunya lagi teman-teman semua di sini tuh kita bisa menikmati udara seger ya. Kemudian kita bisa menikmati makanan yang telah disediakan di situ. Kemudian kita bisa mendengarkan atau melihat tontonan hiburan yang disediakan teman-teman semua. Jadi teman-teman semua jangan khawatir ya. Untuk harga makanan yang ada di sana pun itu masih terjangkau, mulai dari 5.000 ya teman-teman semua. Teman-teman udah bisa mencicipi makanan-makanan khas Sunda ya. Jadi teman-teman kita bisa lihat sendiri ya di sini ya. Itu kita bisa melihat proses pemasakan masakan tradisional ataupun bisa melihat ya seperti ini teman-teman ya. Jadi suasananya kita diajak untuk kembali ke zaman dahulu. Jadi di sini sangat nostalgia sekali bagi teman-teman yang mungkin merindukan masa-masa dulu atau yang mungkin penasaran untuk teman-teman yang Gen Z kayak gitu ya. Itu tuh belum pernah merasakan suasana pasar tradisional, termasuk saya juga belum pernah melihat langsung pasar tradisional seperti ini ya. Jadi ini sangat excited sekali bagi saya karena memang ini itu sungguh mengangkat budaya kembali teman-teman semua. Jadi kita bisa tahu tentang budaya yang ada di tanah Sunda seperti ini ya. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin kepengen kesini kayak gitu ya, itu bisa banget misalkan tidak mau memakai kendaraan umum kayak gitu ya, bisa banget teman-teman bisa mengunjungi pasar Sasagaran itu dengan menggunakan motor pribadi ataupun mobil pribadi. Jadi teman-teman just info ya teman-teman, dari sini tuh banyak pengunjungnya, tuh bahkan di parkiran mobil itu penuh ya teman-teman, di parkiran motor juga itu penuh. Jadi teman-teman bisa langsung kesini mengikuti yang titik lokasi yang ada di Google Maps ya teman-teman. Tidak usah khawatir untuk kesasar karena memang titiknya sudah sesuai ya teman-teman semua. Nah, ini teman-teman suasana yang sangat-sangat memanjakan mata ya. Kita diajak kembali untuk melihat suasana pasar yang di zaman dulu seperti apa. Ini kembali lagi dengan versi yang lebih modern ya teman-teman semua. Nah, ini teman-teman cocok sekali untuk teman-teman yang ingin sekedar bersantai bersama keluarga, sahabat, ataupun dengan yang lainnya teman-teman semua, untuk sekedar jajan, untuk sekedar melepas penat di akhir pekan teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, karena memang ini hari sudah semakin siang dan saya juga harus balik untuk mengejar jadwal kereta untuk kembali lagi. Jadi saya cukupkan video kali ini, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mencari referensi tempat refreshing di akhir pekan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan akhir kata dari saya, tetap umbar langkah dan kumpulkan cerita. Salam bahagia.